wabarakatuh. Gimana nih guys kabarnya? Semoga kalian tetap sehat dan semangat ya, karena sebentar lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Nah betul, Ramadan kan sebentar lagi nih. Pastinya kita semua pengen banget menjalani bulan penuh berkah ini dengan maksimal. Nah sebelum itu, boleh nggak sih kita kenalan dulu, Zah? Yoi. Nah, perkenalkan, nama aku adalah Alza. Dan aku Hamasa. Langsung aja kita sapa, ada Mbak Dila di sini. Halo, perkenalkan nama aku Fadila Putri, bisa dipanggil Dila. Aku alumni SMA ITL Surabaya, angkatan 11 LP, dan saat ini sekarang semester 2 di Universitas Erlangga, Fakultas Kesehatan Masyarakat Prodi Gizi. Salam kenal, halo. Nah, gimana nih Mbak Dila kabarnya? Terus apa yang sudah Mbak Dila persiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan? Alhamdulillah baik sih. Terus untuk persiapan Ramadan, nggak ada persiapan yang khusus untuk Ramadan untuk saat ini gitu ya. Tapi berusaha buat menjalankan hidup sehat biar waktu Ramadan itu nggak sakit-sakit gitu. Amin. Wah mantep nih. Ngomong-ngomong kesibukannya Mbak Dila, sekarang boleh tahu nggak apa? Mungkin kayak emang lagi fokus kuliah atau mungkin ada proyek gitu? Kesibukanku sekarang pastinya kuliah, belajar, terus juga aku tergabung Hima, jadi ngurusin proyek-proyek Hima sih. Nah, itu kan pasti kayak seru dan sibuk ya Mbak, jadi susah buat ngatur waktu, apalagi sebentar lagi kan kita bakal puasa. Nah kalau puasa itu pasti kayak jadinya lemas, terus gak bertenaga, apalagi kan kalau sekarang ini kita katanya nggak ada libur ya, katanya yang libur itu hoax. Nah itu rada sedih sih. Nah mungkin aku mau meminta tips-tips supaya kita tuh tetap produktif di saat bulan puasa nanti. Kalau dari aku sendiri sih tips-tips buat produktif itu bikin to-do list gitu ya. To-do list sama goals kita dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Nah ini tuh juga nggak ketika Ramadan aja, itu tuh juga harus dimulai dari kehidupan kita sehari-hari. Kayak besok itu juga harus tahu apa sih to-do list kita, apa tugas-tugas kita, terus juga apa sih goals kita di hari itu. Terus juga nggak cuma di hari itu, tapi di setiap pekan, di setiap bulan itu juga harus ada goals-nya gitu. Jadi goals dalam jangka pendek sama jangka menengah gitu ya. Terus juga di tiap minggunya itu juga jangan lupa dievaluasi apa yang kurang, apa yang miss, biar bisa setiap pekannya atau setiap harinya itu lebih baik dari pekan-pekan sebelumnya, dan kita nggak toxic productivity atau kayak FOMO gitu ya sekarang. Kayak dia olahraga tapi aku enggak gitu kan, dia ini aku ini, ya kenapa enggak buat kita fokus aja apa yang kita goals gitu kan masing-masing. Nah, selain produktivitas nih, pasti kan godaan saat puasa itu banyak banget, mulai dari misal tiba-tiba pengennya hari ini ngapain aja, tiba-tiba itu ngerasa males atau mungkin iseng jahilin temen nih. Nah kalau udah gini, ada nggak sih Mbak tips buat kita biar tetap fokus dan nggak tergoda buat hal-hal yang kurang baik saat Ramadan? Kalau dari aku sih biasanya punya temen atau ya partner kita yang bisa kita ajak, aku punya goals ini, ntar kita kasih tahu, terus nanti minta tolong kamu bantu aku ya. Kayak misalnya dalam sehari kita punya target 3 juz gitu ya tilawah, terus misalnya di duhur ini kita malah tidur. Nah temennya ini harus mau gitu ya, harus mau ngingetin ke temennya, ayo kamu jangan tidur, tilawah dulu minimal 5 lembar gitu kan, nggak harus langsung 1 juz sekali duduk gitu kan, itu pasti berat gitu kan ya. Jadi kayak harus punya teman yang bisa buat support kita buat tetap fokus ke goals kita, dan temennya ini jangan sampai bilang kayak dia alim punya goals kayak gini, itu juga penting banget sih. Benar. Nah, terus kan Mbak, di Ramadan itu kan pasti penuh berkah ya. Terus Ramadan itu pasti sering banget kita kayak bagi-bagi takjil, sedekah. Tapi kita tuh kadang bingung, apa sih perbuatan yang baik juga, tapi selain sedekah. Mungkin, tapi untuk orang yang membutuhkan saat di bulan Ramadan nanti. Kalau membahas masalah membutuhkan gitu ya, tentang kata membutuhkan itu pasti luas banget gitu ya. Kayak misalnya kalian berangkat sekolah nih, kan kalian butuh perjalanan yang lancar, terus gak macet, gak banjir dan sebagainya gitu kan ya. Nah otomatis misalnya kalau kita ngelihat duri ataupun sesuatu yang bisa
membahayakan buat perjalanan, itu kenapa nggak buat kita minggir dulu terus bersihin. Itu kan juga membutuhkan buat orang-orang yang perlu buat segera nih ke tempat tujuannya gitu kan ya. Terus juga kayak dia butuh buat disupport, misalnya lagi ke rumah sakit gitu, terus habis itu ngelihat orang yang berobat tapi sendirian, itu kan sering banget gitu ya. Kenapa nggak buat kita semangat ya Bu, gini-gini, kasih kata-kata motivasi. Itu kan nggak sedekah, nggak mengeluarkan biaya, tapi mereka membutuhkan itu gitu. Jadi lakuin apa yang kita bisa buat orang lain, dan insya Allah itu pasti bermanfaat. Insya Allah ini pertanyaan terakhir nih Mbak. Setiap Ramadan pasti ada harapan buat jadi lebih baik dari tahun sebelumnya. Nah, ada pesan nggak atau nasihat dari Mbak Dila sendiri buat kita semua biar kita bisa menjalani Ramadan kali ini dengan lebih maksimal dari tahun sebelumnya? Kalau dari aku sendiri sih pastinya balik ke jawaban yang pertama gitu ya. Bikin goals itu penting banget biar kalian nggak bingung kayak apa sih, kok aku 3 juz gini, emang endingnya apa, kalian sendiri nggak tahu endingnya gitu kan. Jadi bikin goals di tiap harinya, di tiap pekannya, terus juga dalam 1 bulan itu dievaluasi juga aku udah berhasil apa belum gitu. Terus juga disiapkan pastinya mentalnya, ikut kayak kajian pra puasa gitu. Terus juga fisiknya buat bisa sehat gitu ya selama Ramadan itu. Terus juga apalagi ya, udah sih itu aja, yang penting nggak FOMO gitu selama Ramadan. Kayak misalnya dia bukber di sini, aku kok enggak gitu kan. Kenapa nggak buat kita bukber sama orang-orang di sekeliling kita gitu. Sangat benar, dengarkan ya guys, kita nggak boleh FOMO. Nah, ini tadi aku mencatat beberapa hal. Jadi dari yang penting-penting yang sudah disampaikan Mbak Dila tadi itu, yang pertama kita bikin goals, dan setiap goals itu selalu ada evaluasinya agar kita tahu produktivitas kita selama seminggu kemarin tuh bagaimana sih, dan kita bisa mungkin meningkatkan lagi di minggu setelahnya. Maaf. Nah, terus bisa aja dari hal-hal yang udah kita mau lakukan tadi itu ada ikut kajian, terus lingkup pertemanan itu juga penting banget ya tadi ya, bisa mengingatkan kita kalau misal kita lalai dalam hal-hal yang udah kita ingin capai gitu. Jadi Nah benar, berarti kita juga harus memilih teman guys. Jangan kayak kita sembarang milih teman, nanti malah kita terjerumus ke yang jelek. Nah akhirnya nanti kita tuh apa yang kita inginkan, kayak misalnya kita mau ingin tilawah 3 juz tadi per hari, itu nanti jadinya nggak tercapai gara-gara kita tuh ikut-ikutan teman, malah nanti mokel. Nah itu nggak boleh. sip. Juga jangan FOMO tadi ya. Bener. Kita harus menjalankan Ramadan sesuai versi kita masing-masing. Supaya kita juga yang tahu kan batasan kita gimana, kemampuan kita gimana. Kalau orang lain mungkin targetnya 5 juz, ya kita nggak apa-apa kok 3 juz, yang penting istiqomah, continue setiap hari. Nah, insya Allah mungkin 4 pertanyaan tadi bisa membuat Ramadan kita menjadi lebih baik ya teman-teman dari Ramadan sebelumnya. Amin. Ada pesan atau kata penutup dari Mbak Dila? Kalau dari aku sih, kalian juga pasti udah pernah dengar kata-kata ini dari pemuka agama atau ustadz-ustadz gitu ya. Jadi kan Ramadan ini tuh Ramadan terakhir kita, agar kita itu di setiap harinya atau setiap perbuatan kita itu tuh selalu menyiapkan yang terbaik buat ajal kita nantinya. Ya meskipun serem gitu ya bahas ajal, tapi kayak kenapa nggak buat kita menancapkan ke diri kita sendiri dan sama-sama berusaha gitu ya. Di sini juga buat pengingat buat aku kayak ini adalah Ramadan terakhir kita, pasti kita harus melakukan sebaik mungkin, semaksimal mungkin buat mencapai kenikmatan-kenikmatan di bulan Ramadan gitu ya. Karena kan Ramadan bulan yang spesial gitu kan, Allah udah ngasih beragam keistimewaan ataupun beragam rahmat di dalamnya itu. Jangan lupa itikaf, terus qiyamul lail gitu. Oke. Berbanyak ibadah guys di bulan Ramadan, karena nanti lipat ganda kan. Oh iya, ngomong juga ini nggak sih, kalau nggak salah puasa itu kan pahalanya dari Allah langsung ya, bukan nggak ada yang kayak sholat jamaah kan, kalau sholat berjamaah itu udah tujuh pahala ya. Nah, tapi kalau puasa ini Allah sendiri yang menilai pahalanya ya, menilai pahalanya gitu. Oh mungkin ini juga
terawih. Oh my god. Nah, yes. meskipun bukber tetap harus terawih gitu. Jangan lupa, makanya kalau nyari apa sih namanya, kafe-kafe Oh, gitu, kafe. kalau mau tempat buat bukber cari juga masjidnya, musolanya, biar nggak ke skip terawih gitu. Meskipun itu bukan sholat wajib, tapi kan itu cuma sholat terawih itu cuma dilakukan waktu bulan Ramadan gitu. Emang kalau kita bolong-bolong atau sampai nge-skip gitu. Bener. Kadang aku juga sering kok ini habis bukber kayak kenyang gitu kan, jadi kayak aduh males terawih gitu, sholat isya aja gitu. Terus atau sholat terawih. maghribnya juga skip kan? Iya. Gara-gara kita tuh Gara-gara sudah puasa. Fokus sama ininya. Ini juga sih sama, berarti kita juga perlu buat manage apa sih buka puasa kita. Jadi kalau misal buka itu yang ringan-ringan dulu, baru kalau habisnya sholat maghrib bisa makan yang banyak. Ya. Nah, kiranya ini sudah cukup banyak nggak sih insight yang bisa kita dapatkan dari podcast kali ini? Tapi aku pengen tahu, mungkin kalian punya goals versi kalian sendiri-sendiri di bulan Ramadan nanti, bisa ditulis di kolom komentar ya. Nah, mungkin juga cukup sekian podcast kita kali ini. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.